Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai mencari solusi umum untuk persamaan diferensial order 2 yang homogen, sebelah kanannya sama dengan 0. Di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan pengantar ya, 3 video, yaitu membahas tentang karakteristik daripada solusi umum, lalu yang kedua, sifat saling bebas linear, lalu ketiga, sama matriks daripada Wronskian. Nah, teman-teman boleh menonton 3 itu untuk menjadi satu dasar, tapi kalau teman-teman ingin loncat ke video ini juga silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau menonton yang 3 video itu sebelumnya. Oke, kita akan mencari solusi untuk persamaan ini seperti apa caranya ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingat di dalam persamaan diferensial yang order pertama, yang bentuknya seperti ini, yang homogen, solusinya adalah ini. Mengapa demikian? Ya, ini tinggal dipindahkan, lalu X-nya tinggal dipindahin ke situ, ya lalu DT-nya pindahin ke kanan, ya ini kan X dalam fungsi T ya. Lalu diintegral masing-masing ya. Ini kan pakai metode pemisahan variabel. Teman-teman bisa menonton juga di video-video saya sebelumnya gitu ya. Solusinya adalah seperti ini. Maka kemungkinan ya, berdasarkan bentuk ini, solusi dari persamaan diferensial order 2 pun akan mengandung E pangkat suatu konstanta dikalikan T. Ya, itu sebabnya kita akan mencobanya. Anggap misalkan X itu adalah E pangkat lambda kalikan T. Ya, E pangkat lambda dikalikan T. Ini kita mau masukkan ke sini ya. Sebelum kita masukkan, ini ada turunan pertama ya di diferensial sekali. Lalu di diferensial kedua kalinya, ini turunan kedua soalnya ya. Berarti ini kita coba dulu diferensial sekali dulu. E pangkat lambda T di diferensial lambdanya ke depan ya menjadi seperti ini. Lalu diferensial sekali lagi ya turunan keduanya, maka di sini lambdanya juga kalikan ke depan lagi jadi lambda kuadrat. Ini tetap ya. Nah, bentuk ini kita substitusikan ke dalam sini. Jadi lambda kuadrat E pangkat lambda T masukkan ke sini, tambah lambda dikalikan E pangkat lambda T, masukkan ke sini, kalikan P sama dengan Q dikalikan ini. X-nya adalah E pangkat lambda T, ya, seperti ini. Sebelah kanannya sama dengan 0. Perhatikan ini yang sama, ya, maka di situ E pangkat lambda T bisa difaktorkan keluar, seperti ini. Nah, karena E pangkat lambda T tidak sama dengan 0, ya kalau sama dengan 0 percuma dong. Ini kan justru kita mau cari, kita misalkan X sama dengan ini. Kalau ini jadi 0, tidak sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Jadi ini udah pasti kita tidak sama dengan 0. Maka yang menyebabkan perkalian dua suku ini sama dengan 0, kalau ini nggak 0, berarti harus ini yang 0. Supaya sebelah kanannya yang bernilai 0 ini sama dengan nilai sebelah kirinya. Ya. Jadi kalau ini nggak 0, maka faktor ini harus sama dengan 0. Supaya 0 dikalikan tidak 0 sama dengan 0. Oke, jadi ini lambda kuadrat tambah P kali lambda tambah Q sama dengan 0. Jadi kita harus cari solusinya melalui persamaan ini. Ini namanya persamaan karakteristik. Perhatikan ini persamaan kuadrat ya. Bentuknya persamaan kuadrat. Jadi kalau kita ingin mencari nilai lambdanya, maka di situ kita mencari solusi persamaan kuadrat dari ini, yang adalah namanya persamaan karakteristik. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan untuk solusinya. Kemungkinan pertama adalah seperti yang kita pelajari dalam persamaan kuadrat, itu ada dua solusi real yang berlainan. Ketika apa? Determinannya B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0. B kuadrat itu P kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, koefisiennya, kalikan C. C-nya adalah Q. Itu kalau lebih besar dari 0, maka teman-teman akan mendapatkan lambdanya itu bilangan real. Dan lambda 1 dan lambda 2 nilainya beda. Ya. Mengapa seperti ini? Tonton video saya mengenai fungsi matematik ya. Saya ada bahas tentang fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Pembuktiannya dan detailnya. Oke. Nah, karena dua solusi real yang berlainan, berarti kan ada lambda 1, ada lambda 2. Berarti jawabannya apa? X1 adalah E lambda 1 kali T, X2 adalah E lambda 2 kalikan T. Maka solusi totalnya adalah XT adalah suatu konstanta dikalikan E lambda 1T tambah suatu konstanta E pangkat lambda T. Loh, kenapa seperti ini? Karena sekali lagi, ini dan ini saling bebas linear. Dan kalau saling bebas linear, maka solusinya itu bisa kita tuliskan dengan bentuk kombinasi linear seperti ini. Ya, tonton video saya sebelumnya ya, pengantar untuk yang persamaan diferensial order 2, ada 3 video sebelumnya. Dan saya juga ada bahas apa kaitan nilai Wronskian dengan bebas linear. Oke, ini adalah solusinya. Sekarang kita lanjut ke
Kemungkinan kedua adalah determinan daripada persamaan kuadrat ini adalah sama dengan 0. B kuadrat min 4AC dalam hal ini adalah P kuadrat min 4 kali 1 kalikan Q-nya sama dengan 0. Jadi di sini nanti solusinya akan memiliki solusi real yang sama. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2. Itu nilai sama. Ya. Nah, kalau P kuadrat min 4Q sama dengan 0, saya bisa tuliskan Q sama dengan P kuadrat dibagi 4. Ya, atau 1/4 P kuadrat. Itu sama aja ya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. X1 adalah E pangkat lambda 1T. Nah, X2 adalah E pangkat lambda 1T. Ini kan sama. Tapi masalahnya, suatu solusi umum ya itu harus solusi ini dan solusi ini, X1 dan X2 itu harus saling bebas linier. X1 dan X2 ini angkanya sama, jadi ini nggak bebas linier nih. Karena ini kelipatan satunya kan, dikali satunya. Nah, bagaimana supaya dia bisa bebas linier, lalu menjadi solusi umum seperti ini, maka kita nggak bisa tuliskan X2-nya adalah E pangkat lambda 1T. Nah, sekarang kita coba analisis secara ulang dulu ya. Kalau ini adalah lambda kuadrat tambah 4 lambda tambah Q sama dengan 0, maka solusinya kan lambda 1 dan lambda 2. Itu kalau saya mau cari jumlahnya, itu pakai rumus min B per A. Min koefisien ini, B, min P, per koefisien ini. 1. Mengapa demikian? Sekali lagi ada di dalam video saya mengenai fungsi kuadrat ya. Nah, lambda 1 tambah lambda 2, lambda 1 tambah lambda 1, yaitu 2 kali lambda 1, lalu saya kalikan setengah. Jadi lambda 1 sama dengan min setengah P. Ya. Berarti sebenarnya X1 ini adalah E pangkat, lambda 1-nya apa? Lambda 1-nya adalah ini, min setengah P kalikan T. Ya. Lambda 1-nya min setengah P. Oke. Sekarang, anggaplah X2 ada suatu pengali dikalikan E pangkat min P per 2T. Loh, kenapa dianggap suatu pengali? Sekali lagi ya, karena kalau tidak ada suatu angka pengali ini gitu ya, atau suatu variabel atau yang lain, nanti ini sama ini itu nanti tidak bebas linier. Supaya jadi solusi umum, X1 dan X2 itu tidak boleh kelipatannya. Ya, harus saling bebas linier. Berarti kita asumsikan ada suatu fungsi dikalikan ini. Ini saya diferensial ya. Ini di diferensial terhadap T. Berarti kan ini kan dua fungsi ya. Berarti A diturunin, dikali ini jangan diturunin, ya. Kemudian plus A-nya yang nggak diturunin, ini di diferensial diturunin. Ini kalikan ke depan ada minus. Jadi plusnya tadi jadi minus, ya. Ini pakai yang U aksen V tambah UV aksen itu ya. Oke, kita diferensial sekali lagi. Yang ini menjadi A double aksen, ya dikalikan ini, ya. Lalu tambah A-nya nggak di diferensial, ini ya di diferensial, terus plus jadi minus, karena ini ada minusnya kalikan ke depan, jadi minus. Oke, minus, nah ini saya kasih kurang dulu ya, saya kasih kurung, terus saya diferensialkan di dalamnya. Ini didiferensialkan menjadi seperti ini. Karena perkalian dua fungsi, ya tetap ya, makanya saya pakai UV lagi, menjadi seperti ini. Caranya sama. Perhatikan ada bentuk yang sama, ya. Ini saya kalikan dulu ya, kalikan-kalikan begini, ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada yang kecoret kan ya. Di sini ini sama ini kan minus. Ya. Ini minus ya. Jadi minus P per 2 sama minus P per 2 bukan kecoret ya, tapi dijumlahkan ya. Jadi minus P, jadi minus 1. Ya, menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat dua ini ya. Pertama ini, yang kedua ini. Oke. Sekarang kita masukkan ke bentuk soalnya tadi. Soalnya kan ini kan. Berarti X double aksen adalah ini. Ini kan X2-nya, ingat ya. X1-nya adalah ini. X2-nya kita asumsikan ini. Nah, X2-nya double aksen kita masukkan ke sini. X2 aksennya kita yang ini masukin ke sini. Lalu X2-nya ini, X2 yang ini masukkan ke sini. Dan ingat, tadi ini P, ini Q ini apa? Q-nya adalah 1/4 P kuadrat. Jadi seperti ini. Oke, kita coba ya, kita masukkan. Ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu, ya. Itu persamaan matematik awalnya dari soalnya. Nah, sekarang ini disubstitusikan ke dalam, ini X2 aksen dimasukin ke sini, ya. Lalu X2-nya masukin ke sini, seperti ini. Perhatikan ini sama ini minus. Nah, ini kan P kalikan ini bentuknya sama seperti ini. Ini minus, ini plus, habis, ya. Yang ini juga sama. Ini plus P per 4, P kuadrat per 4 ya.
Di sini ada minus ya, P per 2 ya. Lalu di sini ada plus P kuadrat per 4. Jadi P kuadrat per 4 tambah P kuadrat per 4 itu P kuadrat per 2. Ini ada minus P kuadrat per 2. Jadi itu saling habis ya. Jadi minus P kuadrat per 2 ya, ini plus P kuadrat per 4, ini plus P kuadrat per 4. Itu juga saling menghilangkan. Maka sisanya ternyata menjadi seperti ini. Ingat bahwa ini nggak boleh 0 ya. Kenapa? Tadi, sekali lagi, ini kan asumsi adalah solusinya. Kalau ini sama dengan 0, berarti tidak sesuai dengan tujuannya kita kan. Berarti yang membuat ini sama dengan 0 adalah suku ini. Berarti ini sama dengan 0. Ini kalau saya diferensial menjadi konstan. Saya integral ya. Saya integral supaya jadi turunan pertama. Ini kan turunan kedua. Menjadi konstan. Ini kalau saya balik, di diferensial jadi begini ya. Tapi ini kita mau cari ke atas ya. Jadi di integral seperti ini. Sekali lagi di integral menjadi seperti ini. Ini seperti persamaan garis ya, mx plus c, cuman kan variabelnya t. Nah, sekarang kita lihat dari sebelumnya. Nah, dari sebelumnya x1 kan adalah e pangkat min p per 2t tadi. x2-nya adalah fungsi a ya, dan fungsi a-nya harus ini. Tuh ya. Nah, fungsi a ini nggak boleh konstan. Ingat, kalau ini konstan, misalkan ini 2. Ya, ini sama ini tidak bebas linear dong, kelipatannya kan. Kalau ini e pangkat min p per 2t, yang ini adalah 5 kali e pangkat min per 2t, ya sama aja ini kelipatannya, berarti tidak bebas linear. Supaya bebas linear justru nggak boleh A-nya ini konstan. Berarti C-nya ini kita hilangkan saja ya, karena itu konstan. Berarti yang tinggal adalah ini, MT. Berarti A-nya harus MT. Seperti ini. Oke, sekarang saya tuliskan lengkap. Berarti X1 adalah ini E pangkat min P2T tambah X2 adalah ini, MT E pangkat min P2T. Lalu dikalikan C1, dikalikan C2 dijumlah kombinasi linear. Ini adalah solusi umumnya. Perhatikan, MT dikalikan angka, saya sebut C2 aja. Ya, M itu angka, dikalikan angka lagi menjadi C2. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Dengan yang pertama. Dan yang kedua ini, ketika dua akar realnya itu sama, perhatikan di sini ada T. Yang sebelumnya itu nggak ada T. Ya, jadi solusi umum ketika dua akar realnya sama adalah C1 dikalikan E pangkat lambda T tambah C2 kalikan T, ya baru dikalikan E pangkat lambda 1T. Di mana ini lambdanya sama kan? Lambda 1 kan sama dengan lambda 2. Jadi akar dua akar realnya sama. Oke? Nah, perhatikan teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, tapi ya bagaimana kalau solusinya lebih dari 2? Ya, misalkan bukan persamaan kuadrat gitu ya, pangkat 3 atau pangkat 4, tapi akarnya berulang. Ya, jadi sama gitu loh. Kita coba lihat ya. Misalkan persamaan diferensialnya gitu ya, menghasilkan karakteristiknya seperti ini. Lambda dikurang lambda 1 pangkat 4, misalnya sama dengan 0. Ya, jadi ketika kita substitusikan E pangkat lambda itu, jadi seperti ini. Nah, ini kan ada 4 nih. Lambda kurang lambda 1 dikali lambda kurang lambda 1 dikali lambda kurang lambda 1 sampai ada 4 gitu ya. Nah, berarti ini ada 4 jawaban tapi angkanya sama semua. Bagaimana dengan solusinya? Nah, solusinya sama. C1 E pangkat lambda 1T tambah C2. Nah, muncul T E pangkat lambda 1T. Bagaimana solusi yang ketiga? Yang ketiga C3. Nah, nggak boleh T lagi. Nanti kalau T lagi berarti ini tidak bebas linear. Dia akan naik pangkatnya. Di sini T pangkat 0 ya kan, nggak ada T-nya, 1 gitu ya. Di sini ada T, berarti untuk ke sini supaya saling bebas linear, itu ada T kuadrat. Lalu selanjutnya di sini ada T pangkat 3. Nah, ini ada 4 solusi. 1, 2, 3, 4. E pangkat lambda 1T, E pangkat lambda 1T, E pangkat lambda 1T, ya kan, E pangkat lambda 1T. Karena semuanya lambda 1. Tetapi di sini harus ada T, harus ada T kuadrat, harus ada T pangkat 3. Sehingga 4 suku ini saling bebas linear. Atau juga boleh saya tuliskan E pangkat lambda 1T difaktorkan keluar. Seperti ini. Oke ya, saya sudahi sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas untuk bentuk yang ketiga. Bagaimana kalau solusinya adalah bilangan kompleks. Jadi ada bilangan imajinernya. Setelah itu baru kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Oke? Tetap ikuti video di Bengkel Mafia. Salam semangat!